Sarung tangan sudah siap. Apa ini namanya ya? Oh, sekop sudah siap. Anduk kecil sudah siap. Apalagi ya? Kayaknya udah nih. Iya, lupa keranjang. Nah, ini nggak boleh lupa nih, kan aku mau panen. Ya, keranjang siap juga. Wah, Sita agak batuk. Nggak apa-apa lah, sambil kena sinar matahari biar sehat. Semoga batuknya sehat, sembuh. Sekarang siap-siap mau panen tomat. Lihat kebunku penuh dengan tomat. Ada yang besar dan ada yang agak besar. Setiap hari, bukan setiap hari, sekarang ini aku mau panen. Hati Sita senang panen tomat banyak. Yeay, tunggu, aku datang. Sita, Sita, Ya Pak, aku di sini. Ada apa Pak? oh kamu di sini, Bapak cari-cari. Iya, aku di sini Pak. Waduh, tomatnya banyak sekali. Wah, hebat nih. Iya Pak, aku senang banget nih. Tutu akhirnya bisa dipanen. Kok tutu dipanen ya? Tomat maksudnya. Aku bisa panen tomat banyak nih. Padahal Pak, waktu itu aku cuman tanam dari satu tutu. Tutu punya ada banyak bijinya. Terus aku tanam deh. Ternyata sekarang, wah, lihat kan, aku dapat banyak tomat. Panen tomatnya banyak Pak. Iya ya, hebat ya, bisa banyak begitu. Wah, Tuhan Yesus hebat ya, Sita. Iya, Tuhan Yesus hebat, kasih tomat banyak. Bukan kasih tomat banyak, Sita. Tuhan Yesus kasih tutu bisa bertumbuh, dan akhirnya bisa dipanen oleh Sita. Oh iya, maksudku gitulah. Sita, Ya Pak, kenapa? Bapak mau petik? enggak sudah kamu aja. Ini loh, Bapak mau ingetin kamu. Nanti kalau kamu sudah selesai panennya, jangan lupa bersih-bersih ya. Kamu mandi yang bersih ya. Terus ingat, ada MCA lo ya sore ini. Oh iya, aku ingat kok. Tenang Pak, aku ingat. Terima kasih ya Pak, udah diingetin. Ya, ya sudah, kerja yang baik ya. Bapak mau masuk dulu. Bapak mau, bukan masuk deh. Bapak mau ke kandangnya Bagong, ya. Ya Pak, Pak. Ada apa lagi? Salam ya, buat Bagong. Oh, ya, nanti Bapak sampaikan. Aku siap mendengar cerita. Aku siap mendengar cerita. Duduk tegak, tangan dilipat.
Shalom adik-adik semua, gimana nih kabarnya? Pasti sehat semua dan Kak Dias berharap juga semua dalam keadaan sehat. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Udah pada siap belum nih? Yuk adik-adik kita persiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita duduk dengan taat, kita duduk dengan rapi, ajak papa mama kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih atas kekuatan-Mu sehingga kami dapat berkumpul untuk mendengarkan, untuk dapat mengerti, dan untuk dapat melakukan firman-Mu. Engkau yang memberkati kami, Engkau yang siapkan hati kami, Engkau yang siapkan telinga kami, Engkau yang siapkan mata kami, untuk kami dapat menerima, mengerti, dan melakukan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jadi ceritanya itu satu tuan punya 3 hamba. Terus satu tuan ini memberikan ketiga hamba ini masing-masing talentanya. Jadi waktu itu kalau talenta itu diperumpamakan sebagai uang. Yang hamba pertama atau bisa kita bilang hamba A itu dikasih 5 talenta. Nah terus yang hamba kedua atau hamba B dikasih 3 talenta. Nah terus ini yang ketiga atau hamba C dikasih 1 talenta. Nah, udah punya talentanya masing-masing. Yang hamba A dan hamba B langsung bergegas menggunakan talenta yang dikasih tuannya. Tapi hamba yang ketiga, hamba yang C, dia punya 1 talenta, diam aja, nggak menggunakan talentanya. Dia disimpan aja talentanya. Nggak kayak yang hamba A dan hamba B yang 2 tadi, langsung menggunakannya untuk diperbanyak atau untuk digunakan hal yang lebih baik. Nah, dari sini, dari perumpamaan ini, apa sih Kak yang mau diceritain? Oke, jadi ceritanya ini berkaitan dengan semisal adik-adik diberikan talenta sama Tuhan. Itu adalah sebuah anugerah. Jadi Tuhan mempercayakan ke kita diberi talenta. Misal si A, kalau sekarang talentanya berupa kreativitas, kemampuan, kepandaian yang dipercayakan sama kita. Jadi Tuhan ngasih talenta sama si A. Oh, si A pintar menari. Terus yang kedua dikasih kepada anak B. Tuhan kasih si B pintar menyanyi dan menari. Terus ada si C. Oh, ternyata C pintar menghitung, pintar menggambar. Nah, itu contoh aja ya adik-adik. Masih banyak lagi talenta yang Tuhan kasih buat kita. Nah, terus gimana ya Kak cara menggunakannya? Nah, dari 2 contoh hamba tadi, kita harus ngelakuin yang mana? Seperti 2 hamba tadi, langsung menggunakannya, langsung memakainya untuk hal yang lebih baik, atau kayak 1 hamba tadi, diem aja, nggak diapa-apain, terus ya udah, aku udah dikasih, ya udah diem aja. Ayo milih yang mana? Pastinya kita milih yang kayak 2 hamba tadi. Kita dikasih talenta oleh Tuhan, kita dikasih kepercayaan untuk berbuat lebih baik ke sekitar kita. Pastinya kita seneng kan ya kalau bisa menggunakan talenta kita. Nah caranya, misal kayak anak A tadi pintar menari. Kita dari kecil diolah terus itu bakat menarinya. Siapa tahu nanti setiap hari tambah latihan, nanti semakin lama semakin lebih terlatih untuk menari. Dan ketika orang di sekitar kita membutuhkan bantuan untuk menari, kita bisa dengan talenta yang kita punya, kita mengajari,
kita memberikan arahan, oh tarian yang bagus seperti ini. Atau kayak yang contoh anak B tadi, pintar menari dan bernyanyi. Pastinya bisa digunakan untuk apa? Atau cara menggunakannya gimana ya Kak? Cara menggunakannya bisa kita belajar pelayanan ke gereja. Kita bisa datang ke gereja untuk mengasah kemampuan bernyanyi kita. Terus kita bisa memuliakan nama Tuhan dengan talenta yang kita punya. Jadi ketika Tuhan mempercayakan talenta kepada kita, bukan terus kita diam saja, tapi kita bisa mengolah, kita bisa belajar lebih lagi, biar talenta yang kita punya semakin berkembang. Terus tujuannya dapat digunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, mari kita sama-sama belajar dan terus belajar untuk dapat menggunakan talenta kita dengan baik sampai Tuhan datang dan kita dapat membantu orang sekitar kita. Untuk mengakhiri ibadah pada hari ini, mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang Engkau berikan. Kiranya Engkau sendiri yang menuntun, kiranya Engkau sendiri yang menyertai kami anak-anak-Mu untuk dapat lebih mengerti apa yang harus kita lakukan dengan talenta kami. Dan kami berterima kasih atas anugerah yang Engkau berikan, atas berkat yang Engkau berikan dengan talenta yang Engkau berikan kepada kami. Dan kiranya kami mampu menjadi berkat bagi sekitar kami dan mampu melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pak, Ya, ada apa? itu tadi Kak Dias bilang tentang talenta ya. Iya, Talenta itu apa yang kita bisa ya Pak? Apa yang kita pintar gitu? nggak hanya itu sih Sita. Maksudnya Bapak gimana? Talenta itu adalah semua yang Tuhan kasih sama kita.
Jadi bukan hanya yang kita pinter aja di satu hal. Bapak jadi inget nih. Tadi kan Sita habis habis panen ya. Iya. Wah, Bapak ingat aja. Iya, Bapak tuh mikir loh tadi sambil dengerin Kak Dias bawakan firman. Ternyata Tuhan itu kasih waktu buat Sita. Tuhan kasih juga kesabaran buat Sita. Tuhan kasih ketekunan buat Sita. Sita kan mau rawat tuh, ya kan? Sita kan merawat Tutu. Iya, aku ngerawat Tutu, aku siram tiap hari. Terus aku kasih pupuk juga. Kalau nggak dirawat ya panennya nggak baik, Pak. Nah itu, Tuhan berikan kesabaran, Tuhan kasih kerajinan, semangat buat Sita. Itu adalah suatu talenta juga sih. Oh gitu ya, Pak? Iya, dan Sita mempergunakannya dengan baik. Jadi bisa panen banyak. Wah, Bapak senang loh. Aku nanti mau kasih bagi-bagi sama Ita. Aku mau kasih juga sama Tante Lucy. Aku mau kasih juga sama Mbak yang di sebelah, Mbak Nur. Oh, tomatnya? Iya, aku mau berbagi tomat. Wah, Tuhan Yesus pasti senang Sita mau berbagi. Sita, Ya, Pak. Sita inget gak sama Pak Sigit? Pak Sigit? Yang mana ya, Pak? Itu loh, waktu dulu kan Sita ikut Natalan kan, yang di gereja kan? Oh iya, yang kemarin. Yang itu ya, yang teman-teman itu main itu ember yang dipukul-pukul, tung 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 tung. Terus ada yang main juga pianika. Terus ada yang main pakai botol, ting ting ting. Gitu, ya kan? Iya, kamu masih ingat? Ingat. Bapak, kemarin ini ya Bapak ngobrol-ngobrol sama Pak Sigit. Pak Sigit itu yang ngajarin anak-anak latihan waktu untuk Natal tahun lalu. Oh begitu, Pak. Iya. Nah, Pak Sigit pas lagi ngobrolan sama Bapak, ya Bapak ke rumahnya sih. Terus akhirnya Pak Sigit itu nitip pesen nih. Nanti tolong disampaikan ke anak-anak. Nitip pesan apa? Sebentar ya, Bapak ingat-ingat dulu. Pesannya Pak Sigit tuh seperti ini. Halo, selamat sore. Kenalkan, saya namanya Pak Sigit. Kenapa Pak Sigit itu suka musik? Kalau Pak Sigit ceritakan dari dulu sampai sekarang nggak cukup waktunya. Tapi buat Pak Sigit, musik itu adalah sesuatu yang menjadikan hidup kita menjadi indah. Musik adalah cinta. Menjadi penting sekarang adalah bagaimana kita menyadari bahwa musik menjadi sesuatu bagian dari hidup. Buat Pak Sigit, musik itu adalah talenta yang Tuhan berikan. Sesuatu yang harus Pak Sigit olah. Bukan hanya buat diri Pak Sigit sendiri,
tapi buat apa dan semua yang ada di sekitar Pak Sigit. Ketika Pak Sigit memberikan apa yang Pak Sigit punya, ketika Pak Sigit memberikan apa yang menjadi talenta Pak Sigit, berarti Pak Sigit bukan kekurangan. Pak Sigit akan diberi lebih dan lebih. Sama seperti kita memiliki cinta. Ketika kita memberikan cinta kita penuh dalam diri kita, kemudian membiarkannya melebar, membiarkannya meluber, sehingga dirasakan banyak orang, maka semuanya menjadi terberkati. Ya, Pak Sigit memiliki banyak talenta yang Pak Sigit syukuri karena Tuhan telah berikan kepada Pak Sigit. Bisa main piano, bisa main keyboard, bisa main gitar, bisa main biola, dan juga bisa bernyanyi. Ada satu pengalaman tentang berbagi. Waktu itu Pak Sigit memiliki seorang murid yang kebetulan murid Pak Sigit itu memang dari keluarga tidak punya, tapi dia menginginkan, dia pengen sekali belajar biola. Rumahnya jauh. Apa yang Pak Sigit lakukan? Pak Sigit datangi anak itu. Kalau kamu ingin belajar pada waktu dia pengen biola, tetapi kamu tidak memiliki uang, Pak Sigit akan datang dengan catatan, kamu harus belajar dengan sungguh. Dan apa yang dilakukan? Dia memang benar-benar belajar dengan kesungguhan. Uang atau materi mungkin bisa dicari, tetapi kesungguhan itu ada dalam diri masing-masing pribadi. Dalam musik bukan hanya dilakukan dengan cinta saja, tetapi harus konsisten, harus bertanggung jawab, dan rasa senang. Pasti akan belajar, pasti akan bisa. Dulu Pak Sigit pun mengalami hal seperti itu. Kenapa Pak Sigit memiliki atau bisa belajar alat musik semuanya? Karena Pak Sigit belajar dengan tekun, dengan kesungguhan, dengan konsisten. Di rumah ini Pak Sigit tidak punya pembantu, tetapi Pak Sigit melakukannya sendiri dengan anak-anak Pak Sigit, dengan istri Pak Sigit. Walaupun semuanya punya kegiatan masing-masing. Kesungguhan, rasa memiliki, rasa konsisten yang teguh, kemudian mau belajar. Itu penting. Gitar ini tidak akan berbunyi ketika hanya digeletakin saja. Tapi gitar ini akan berbunyi jika kita punya niat. Kita belajar, kita sungguh-sungguh, dan kita mau berubah. Apa yang Tuhan kasih, jangan disimpan. Apa yang Tuhan kasih harus dibuat lebih dan lebih menjadi apa yang Tuhan kasih sebelumnya. Tuhan kasih, tapi kita akan membuatnya berlipat menjadi A+, bertambah dan bertambah banyak. Sekiranya itu dari Pak Sigit. Semoga pertemuan hari ini menjadi berkat buat semua. Nah, itu sih Tak yang disampaikan oleh Pak Sigit.
Pak Sigit ternyata punya talenta yang cukup baik dan banyak juga. Tapi Pak Sigit ternyata tidak menyimpan talentanya untuk dirinya sendiri. Dia mau berbagi, dia mau menggunakan talenta yang dia punya untuk orang lain. Oh, begitu. Nih, beberapa gambar nih, waktu itu Bapak lihat-lihat nih di Instagramnya. Nih, ini waktu Pak Sigit lagi ngajar murid-muridnya. Terus ada juga waktu Pak Sigit melayani dengan beberapa anak remaja di gerejanya. Nah, terus nih ada lagi nih Sita. Pak Sigit main musik bareng-bareng sama anaknya. Anaknya Pak Sigit ada 3, laki-laki semua loh. Nah ini nih fotonya nih, ini foto keluarga Pak Sigit. Tuh ya, anaknya 3, istrinya 1. Ya istrinya ya 1, Pak. Lah iya, Bapak mau ngasih tahu ini gambarnya, fotonya. Terus, wah ini dia lagi ajarin juga muridnya belajar biola. Terus, wah ini nih, waktu itu Pak Sigit bilang, katanya Pak Sigit juga melatih anak-anak muda di lingkungan sekitar rumahnya. Jadi anak-anak muda itu yang di lingkungan rumahnya bisa bersama-sama latihan musik untuk sesuatu yang baik. Tuh, baik kan? Banyak tuh, ada yang laki, ada yang perempuan, semuanya bersama-sama. Pak, Iya Sita, kenapa? aku nanti kapan-kapan aku kenalin ya sama Pak Sigit ya, Pak. Oh, Sita mau kenalan? Iya, aku pengen tuh pengen nyanyi biar Pak Sigit yang ngiringin. Mau nggak ya kira-kira ya Pak Sigit ya? Tapi kan suaraku kurang bagus, Pak. Sita, ingat, jangan kita menganggap bahwa apa yang sudah Tuhan kasih itu nggak baik. Tuhan lihat hati. Jadi kalau misalnya Sita mau bernyanyi, ya nggak apa-apa. Sita gunakan apa yang sudah Tuhan kasih untuk menjadi berkat buat banyak orang. Ya, boleh nanti Bapak bilang sama Pak Sigit deh. Mungkin sih kayaknya Pak Sigit mau. Iya ya, semoga begitu ya Pak. Sita, Ya, ingat ya, Tuhan mau mengajar kita untuk mengembangkan talenta kita. Tuhan mau talenta yang sudah Dia kasih sama kita bukan hanya untuk disimpan aja, tapi harus dikembangkan, diolah dengan sukacita, dengan gembira, supaya kita bisa berbuah dan ada banyak orang bisa melihat Tuhan Yesus begitu baik. Ya, ingat ya, gunakan pemberian Tuhan, talenta yang Tuhan sudah kasih untuk menjadi berkat. ya Pak, aku mau seperti itu. Terima kasih ya Pak, sudah diingatkan lagi. Iya Sita, sama-sama. Pak, jangan lupa ya, kasih tahu Pak Sigit ya, aku pengen nyanyi bareng. Aku pengen nyanyi
satu lagu. Apa? Lagunya, judulnya, Iya, judulnya apa?